selamat pagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabarnya minggu pagi hari ini? Luar biasa, sukacita, penuh berkat. Yes, ya. Kita bertemu lagi di minggu ketiga Juni dalam ibadah online sekolah minggu. Untuk pelayan ibadah minggu ini, penyampai firman Tuhan adalah Amang Pendeta David Simatupang. Sementara untuk pemusik kita dari abang-abang yang ganteng-ganteng ini terdiri dari Bang Ivan Hutapea, Bang Juan Aritonang, Bang Richard Butar-Butar, Bang Febrian Gultom. Untuk song leadernya ada Kamel Paborumanik dan Kak Yohana Borusiahaan. Wali kelas penyampai tugas ada Bang Andre Tambunan. Oke adik-adik, sekarang kita memasuki minggu yang ketiga setelah Trinitatis. Yang adik-adik sudah tahu kan, mengajak adik-adik untuk setiap minggunya semakin percaya, semakin menghayati ketritunggalan Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus yang ada di hati adik-adik. Adik-adik, berkat Tuhan itu tidak terhingga ya buat kita semua. Banyak sekali. Dia beri apa aja? Dia beri kita kesehatan, rumah tempat berlindung, tenaga, baju, dan kesempatan untuk memuji Tuhan seperti hari ini. Dari pagi hari sampai malam kita selalu diberkati. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Aku Diberkati dan Hati Senang. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Hati senang, hati senang, ya ya, hati senang, hati senang, haleluya. Di dalam Tuhan bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Aku diberkati. Hati senang, hati senang, ya ya, hati senang, hati senang, haleluya. Di dalam Tuhan bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Oke, tadi kan di akhir lagunya ada
Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita mau husuk untuk menghadap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari-hari yang penuh berkat yang tak terhitung yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur selalu atas berkat kasih karunia penyertaan yang Tuhan terus limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami dan kesempatan untuk kami mengikuti ibadah hari ini. Bapak, kiranya Tuhan pimpin kami dalam ibadah ini. Hadir di tengah-tengah hati kami ya Bapa, agar kami lebih memahami maksud Tuhan untuk firman ini dan nama-Mu semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami. Bapa, banyak sekali dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik dalam perkataan, perbuatan kami yang tidak berkenan di depan-Mu Bapa. Kami mohon pengampunan dari Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan sukacita selalu dalam mendampingi kami, dalam keseharian kami dan dalam ibadah online pagi hari ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tokoh firman Tuhan untuk hari ini ada loh. Dia adalah ada lagunya. Na 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 na. Banyak sekali anak-anak. Siapa? Ya, Abraham. Apa yang adik-adik ingat tentang Abraham atau Abram? Abram patuh, taat kepada Allah. Banyak loh tokoh-tokoh Alkitab. Yang mana yang paling berkesan yang buat adik-adik? Coba sebutkan. Oh, ada yang menyebut Nabi Nuh. Oke. Lalu siapa lagi? Daniel. Oke. Raja Daud. Wah, banyak ya. Benar semua. Tokoh jagoan Alkitab tersebut pastinya adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi semua orang. Seperti ya lagu yang mau kita nyanyikan ini nih. Coba yuk kita nyanyikan bersama. Judulnya adalah Dia Bisa Pakai Siapapun Juga. Mari kita nyanyikan. Dari Ayub ya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Aduh, membuat bangga. Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah,
kita mau membaca ayat hafalan bulan Juni ini. Ini sudah minggu ketiga, berarti sudah hafal dong. Diambil dari mana? Ya benar. Diambil dari 1 Korintus 13 ayat 5. Coba adik-adik yang TK atau batitanya sebutkan. 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Adik-adik, ayat hafalan bulan Juni ini mengingatkan kita untuk bersikap sopan. Sopan kepada siapa aja? Kepada semua orang, terlebih kepada yang lebih tua, guru kita, ataupun orang tua kita. Dan tidak mau menang sendiri ya, harus saling berbagi dan mengalah, menjadi sabar dan tidak mendendam. Oke, sekarang kita mau persiapan mendengar firman Tuhan. Nah, kali ini ada kuisnya lagi loh. Seperti 3 minggu sebelumnya tuh ada kuisnya. Jadi adik-adik diperhatikan nih, kira-kira pertanyaan dari Amang Pendeta apa. Ada hadiahnya loh, jadi diperhatikan dan disimak ya. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang Abram. Seperti Abram, kita diperintahkan Tuhan untuk pergi dan menjadi berkat. Adik-adik coba hitung, sebutkan berkat apa aja yang sudah kita terima. Berkat apa tadi? Iya banyak, saking banyaknya tuh. Berkat itu membuat kita, wah gila ya, Tuhan Yesus itu, kasih Tuhan itu selalu banyak banget buat kita. Tapi ingat adik-adik, jadikan berkat itu menjadi berkat bagi orang lain juga ya. Sehingga semua orang di sekitar adik-adik bisa merasakan berkat Tuhan. Mari kita bersama bernyanyi lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan
Anak-anakku, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anakku, kita bertemu lagi dalam ibadah online di minggu ketiga setelah Trinitatis. Firman Tuhan di minggu 20 Juni 2021 ini dari kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Perhatikan ya, Amang Pendeta akan bacakan untuk kita semua. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Demikianlah firman Tuhan. Tema atau topik minggu pada hari ini adalah pelayanan yang penuh kasih. Pelayanan yang penuh kasih. Seperti apa yang dikatakan oleh Kakak Siska tadi, Amang Pendeta akan menampilkan video tentang bagaimana Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdin menuju kota atau daerah Palestina. Nah, perhatikan video ini baik-baik ya anak-anak. Karena seperti pada perayaan Pentakosta sebulan yang lalu, gereja akan memberikan hadiah kepada anak-anak yang pertama mengirim kepada wali kelas jawabannya. Kalau untuk kelas batita, dia cukup dengan voice note. Tapi kelas yang lain harus dijapri atau ditulis dalam aplikasi WhatsApp. Nih, perhatikan baik-baik ya video Abram. Dari video inilah nanti Amang Pendeta akan menampilkan atau mengambil pertanyaan untuk kita semua. Tolong disimak ya anak-anak ya. Nah, kita simak baik-baik ya. Nah, mari kita simak video ini. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, sekarang anak-anak sudah mendengar dan melihat tayangan bagaimana Allah memanggil Abram dari tempat kelahirannya di Ur Kasdin. Sekarang Amang Pendeta mau bertanya sama anak-anak yang kelas batita. Berapa umur Abram ketika dipanggil oleh Allah? Ayo dibantu ibu atau bapaknya untuk recording, voice tape, voice note, dan segera kirim ke wali kelasnya. Tadi di video awal ada dikatakan umur Abraham ketika dipanggil oleh Allah. 1, 2, 3. Yang menjawab 75 tahun itu yang benar. Tepuk tangan dulu di rumah masing-masing. Tapi siapa yang mengirim lebih dahulu itu yang dapat hadiah. Nah, kalau dalam cerita ini 75 tahun Abram dipanggil, berarti kayak seumur opung kita ya. Opung kita kan sudah umur 70-an ke atas. Namun jika dipanggil Allah memang tidak mengenal usia. Kalau Abram umur 75 tahun, anak-anak sekolah minggu berapa tahun dipanggil Tuhan? Ayo. Nah, sejak anak-anak dibaptis dan rajin beribadah online atau offline sebelum pandemi, anak-anakku juga sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yang hormat pada orang tua dan selalu taat beribadah. Pertanyaan untuk kelas 1 dan 2 SD. Sebutkan 2 teman Abram ke tanah Kanaan. Itu tuh gambar yang paling depan. Kirinya. Kalau di hadapan anak-anak kanannya. Cepat. 2.
1, 2, 3. Yang menjawab Sarai dan Lot, itulah jawaban yang benar. Ketika Allah memanggil Abram, sendirian dia, tidak di situ si Sarai, tidak di situ anak saudaranya Lot, tapi karena dia tahu ini panggilan dari Tuhan yang membawa sukacita dan kebaikan, dia berbagi sukacita kebaikan itu kepada istri dan anak dari keluarganya. Bahkan tidak hanya itu, dia membawa pegawainya, tukang atau yang merawat lembu dombanya, seisi rumahnya dia bawa. Anak-anak sekolah minggu juga begitu ya. Kalau ada kabar baik, ada sukacita, di-share, dibagi sama teman-temannya, sama kakaknya, sama adiknya. Jangan diambil untuk dirimu saja, jangan. Sebab Abram tahu ini adalah yang baik. Tuhan akan memberikan tanah perjanjian di Kanaan, dan dia bawa keluarganya supaya semua bersama-sama bersukacita. Nah, jadi kalau sama anak-anak, kalau orang tuamu memberi kabar baik, misalnya kamu akan diajak liburan atau diberi makan hadiah sebagai prestasi belajar, nah, bagi kepada keluarga adik atau abangnya. Jangan sendirian ya, harus di-share, dibagi. Supaya bersama-sama kita bersukacita. Ketiga, nah ini untuk kelas 3 SD ya, sama kelas 4. Kenapa setelah Abram tiba di Kanaan, dia mendirikan mezbah. Mezbah itu tempat persembahan. Kalau zaman dulu persembahannya itu seperti tungku api, lalu ada lembu, ada kambing, ada domba dibakar, diterima oleh Tuhan. Pada zaman itu seperti itulah. Tapi kalau zaman now, persembahan di gereja kita lalu virtually, kalau kakak siswa selalu bilang, lihat barcode-nya, transfer, itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Ayo jawab cepat, anak kelas 3 dan kelas 4. Agak perlu tanya sama ibu bapaknya, kelas 3, 4 kan sudah pintar, tahu sendiri. Benar. Siapa yang menjawab? Dia mendirikan mezbah untuk mengucap syukur, dan ayat 8 dikatakan untuk memanggil nama Tuhan, karena dia merasa bersyukur ya, berterima kasih sebab Tuhan telah memberikan tanah perjanjian itu untuk dia. Itu yang dapat hadiah. Artinya anak-anak, kalau anak-anak minta kepada Tuhan, misalnya Tuhan beri aku hikmat, nah, Tuhan menemani, melindungi dan menjaga engkau serta engkau berprestasi di sekolah. Nah, kamu harus bersyukur, berdoa, memuji Tuhan. Misalnya kamu minta kesehatan dalam doamu. Nah, setelah Tuhan beri kesehatan padamu, ayah ibu yang baik, yang perhatian kepadamu Tuhan berikan itu, kamu berdoa, kamu beribadah, kamu bersyukur, memberi persembahan kepada Tuhan. Itu artinya mendirikan mezbah. Karena Abram merasa bersyukur bersama Sarai, bersama Lot, bersama tukang kebunnya, bersama tukang domba-dombanya, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu ya anak-anakku ya. Ini pertanyaan yang terakhir untuk kelas 5, 6, dan 7. Apakah firman Tuhan kepada Abram? Coba lihat ayat 2 dan 3 cepat. Nah, di awal video kan tadi dikatakan Allah berfirman, Tuhan berfirman. Apa firman Tuhan kepada Abram? Iya, ayat 2 benar. Saya bacakan ya untuk anak-anakku ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Firman Tuhan kepada Abram, jika engkau
mau mengikuti perintahku untuk meninggalkan kampung halamanmu menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, maka aku akan memberkati engkau. Banyak keturunanmu, bangsa itu menjadi besar, bangsa Israel kemudian hari ya. Lalu engkau akan menjadi berkat, tidak hanya untuk dirinya, tapi orang-orang yang mengenal engkau, orang-orang yang mengasihimu juga akan memperoleh berkat. Mana contohnya? Tadinya firman Tuhan ini disampaikan kepada Abram, orang Yahudi. Kemudian lahirlah anaknya Ishak, Yakub, 12 marga menjadi bangsa Israel. Lalu lahirlah Yesus, keturunan Raja Daud dari suku Yehuda. Lalu orang Israel menyalibkan Yesus karena tidak percaya bahwa dia anak Allah yang menebus dosa-dosa kita. Akhirnya sampailah firman Tuhan kepada seluruh bangsa, seluruh umat, tidak hanya kepada orang Israel, sampai ke Indonesia, sampai ke suku Batak, sampai ke orang tuamu dan kita semua. Jadi melalui bangsa Israel, melalui Abram, kita juga menerima berkat jika percaya kepada Tuhan Yesus. Coba anak-anakku bilang-bilangi, sebutkan dalam hatimu atau dalam doamu nanti malam, berkat apa saja yang sudah engkau terima dari Tuhan. Kalau Abraham berkatnya dia dapat tanah, lalu nanti dia mempunyai anak, sekolah minggu berkatnya apa saja yang telah terima dari Tuhan. Jangan bilang karena dapat hadiah ya. Kalau itu mah dari gereja bukan berkat. Berkat yang lebih besar maksud saya, misalnya kesehatan kah, orang tua yang baik, prestasi belajar atau apalah. Sebutkan dalam doa-doamu ya. Berkat apa saja yang telah kita terima dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil Abram, bapa orang percaya itu, meninggalkan tanah kelahirannya di Ur Kasdim menuju Yerusalem, tanah perjanjian yang kudus, yang subur, yang indah dan makmur. Abram adalah contoh dari orang yang percaya kepada Tuhan. 100% dia meyakini panggilan Tuhan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dia tidak hanya sendirian pergi ke perjanjian tanah di Yerusalem, tapi dia membawa istrinya Sarai, anak dari keluarganya Lot, dan orang-orang yang bekerja kepadanya. Sukacita itu dia bagi kepada orang-orang yang mengasihi dia, sehingga semua merasakan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Tuhan menjanjikan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, yang masyhur, yang terkenal, yang populer, dan yang terutama menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kamilah buktinya, anak-anak Allah, anak-anak sekolah minggu dan orang tua kami di sini. Melalui panggilan Abram yang menjadi percaya, kami memperoleh berkat, keselamatan, dan kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik terkasih semuanya, apa kabar? Semua baik-baik ya? Sekarang saatnya kita untuk pembagian tugas sesuai dengan horongnya masing-masing. Mulai dari TK, Batita TK sampai dengan kelas 7 nanti. Nah, Abang akan sampaikan untuk tugas Batita sampai dengan TK untuk minggu ini adalah mencocokkan gambar. Nggak susah sih, nanti untuk arahannya tinggal ditunggu arahan lebih lanjut dari Kak Jo setelah ibadah selesai ya. Nah, untuk
kelas 1 dan kelas 2, tugas untuk minggu ini adalah membuat video dengan menyanyikan lagu Hitung Berkat Satu-Satu. Nah, adik-adik minta bantu sama orang tua, sama mama, sama bapak untuk diajarin sebelum direkam videonya supaya nanti hasilnya bagus. Soalnya nanti itu video akan dibuat di kolase, selain itu juga pasti akan diputarkan di ibadah umum, baik ibadah jam 7.30, 9.30 ataupun ibadah sore. Pasti adik-adik senang kan kalau dimasukkan ke dalam ibadah, apalagi yang ibadah jam 9.30, semua orang bisa nonton karena masuk di channel YouTube HKBP Kebayoran Selatan. Pasti opungnya, bapaknya, tulangnya, mamanya, dan tulangnya senang semua, soalnya di situ adik-adik bisa tampil dengan baik. Nah, kemudian untuk yang kelas 3 sama kelas 4, tugasnya adalah menggambar. Minggu kemarin kayaknya menggambar ya, sekarang menggambar lagi ya, tapi nggak apa-apa. Yang sekarang minggu ini menggambar manusia, lengkap dengan anggota tubuhnya. Kemudian nanti adik-adik menjelaskan atau menuliskan berkat yang adik-adik miliki atau yang adik-adik terima dari Tuhan, kemudian berkat itu adik-adik udah salurkan kemana aja atau ke siapa aja gitu. Gambarnya kalau bisa sebagus mungkin, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, karena kan semua orang nggak punya memiliki berkat untuk bisa menggambar kan adik-adik. Nah, tapi kalau gambar tangannya panjang, jangan ditulis panjang tangan loh adik-adik, karena itu Tuhan nggak suka itu. Coba tanya sama mama sama bapak, arti panjang tangan itu apa? Gitu. Tapi kalau ringan tangan, nah itu yang paling Tuhan suka gitu, karena suka menolong pastinya. Nah, selanjutnya untuk adik-adik kelas 5 sama dengan kelas 6, tugasnya adalah membuat tabel. Tabelnya nanti sederhana aja, ada 2 tabel aja. Nanti di tabel pertama nanti adik-adik tuliskan semua berkat-berkat yang adik terima dari Tuhan, yang adik milikin sekarang ini. Dan di tabel berikutnya, di tabel kedua, adik-adik tinggal menuliskan berkat yang telah disalurkan sesuai dengan berkat yang adik-adik milikin. Gitu, gampang kan? Ditulis yang rapi, ditulis yang jelas, supaya nanti teman-temannya bisa membacanya dengan baik di kolasenya. Gitu loh adik-adik. Nah, untuk yang terakhir kelas 7, nanti seperti biasa, Abang akan mengirimkan link YouTube untuk adik-adik. Nanti di sana ada arahan lebih lanjut mengenai tugasnya. Jadi nanti setelah ibadah selesai, jangan lupa menunggu mungkin sekitar 5 menit. Nanti link YouTube-nya akan Abang kirimkan, dan di situ adik-adik kelas 7 bisa mengikutinya. Demikian untuk pembagian tugas di minggu ini. Semoga adik-adik semuanya diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, diberikan kesehatan, sekolahnya lancar, rajin berdoa ya, supaya semua anggota keluarga diberikan berkat oleh Tuhan. Terima kasih adik-adik. Sekarang kembali dengan Kak Siska. Ya, terima kasih Bang Andre untuk penjelasan pembagian tugasnya. Jangan lupa nanti dikerjakan ya adik-adik ya. Kita mau persembahan. Persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke rekening HKBP Kebayoran Selatan. Bisa juga scan barcode yang ada di layar selama lagu persembahan dinyanyikan. Jangan lupa beri catatan persembahan ibadah sekolah minggu. Adik-adik, melalui firman Tuhan tadi, Abram dan kita semua, adik-adik semua diberkati untuk memberi berkat. Jadikanlah semua berkat yang kita terima menjadi berkat agar dirasakan, dinikmati oleh orang lain. Berikan persembahan terbaik untuk Tuhan ya. Kita mau persembahan, kita sama-sama bernyanyi lagu Dison Adong yang diambil dari buku ND nomor 753.
Adik-adik kami, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang waktunya pengumuman. Kita lihat dulu ya. Oh, kita lihat adakah yang berulang tahun dari Senin kemarin tanggal 14 sampai dengan hari ini tanggal 20 Juni. Kita ada satu orang teman kita yang berulang tahun, yaitu dari Horong Kecil. Dia adalah Edgar Lion Hutauruk yang berulang tahun pada tanggal 18 Juni. Adik-adik, mari kita sama-sama bernyanyi dengan penuh semangat untuk teman kita Edgar yang berulang tahun. Yuk, kita bernyanyi sama-sama yuk. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Mari sama-sama kita ucapkan selamat ulang tahun untuk teman kita yang berulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun Edgar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Setelah ibadah ini ikuti kegiatan kelasnya ya. Dan tugas dikirim selambat-lambatnya jam 8.30 apa jam berapa? Nah benar, jam 9.30 hari ini. Dan adik-adik Batita sampai dengan TK jam 11. Oh iya, ada rencana nih, tapi baru rencana. Nanti minggu depan akan diumumkan kembali. Kita akan mengadakan kegiatan kelas yang berupa Zoom. Nanti akan diinformasikan kapan waktu pelaksanaannya dan pembagian kelasnya. Tapi persiapkan diri kalian untuk Zoom dan bertemu dengan kami semua wali kelasnya. Sebulan sekali ya kita bertemu ya di Zoom. Oke? Oke adik-adik, kakak pamit undur diri. Sehat selalu, selalu menjaga protokol kesehatan.
rajin belajar, dan selalu menjadi anak yang meneladani Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Dadah, Shalom Horas. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Hai, nama saya Agatha. Saya bersukacita memiliki Yesus karena Yesus berkuasa atas hidup saya. Saya bersukacita karena memiliki Yesus karena Dia pasti mendengarkan doaku. Saya bersukacita memiliki Yesus karena Yesus berkuasa atas hidupku. Saya bersukacita memiliki Yesus karena Dia adalah sumber berkat dan karunia buat keluargaku, dan Yesus adalah Tuhan bagiku. Saya bersukacita memiliki Yesus karena Yesus pasti mendengarkan doaku. Saya bersukacita memiliki Yesus karena Yesus pasti mendengar doaku. Shalom dan selamat hari Minggu teman-teman dan guru sekolah minggu. Saya akan mengumpulkan tugas sekolah minggu pada hari Minggu 25 April 2021. Saya bersukacita memiliki Yesus karena Yesus berkuasa atas hidupku. Yang kedua, saya bersukacita memiliki Yesus karena Yesus memberikan berkat bagiku. Terima kasih. Saya bersukacita memiliki Yesus karena Yesus pasti mendengar doaku. Saya bersukacita memiliki Yesus karena Yesus pasti menolong saya. Saya bersukacita memiliki Yesus karena Yesus memberikan berkat bagiku. Halo kakak sekolah minggu dan teman-teman, nama saya Misal Simangunsong kelas 6. Saya bersukacita memiliki Yesus karena Yesus memberikan berkat bagiku. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya bersukacita memiliki Yesus karena Yesus memberikan berkat bagiku dan Yesus berkuasa atas hidupku. Saya bersukacita memiliki Yesus karena Yesus pasti mendengar doaku. Saya bersukacita memiliki Yesus karena Yesus memberikan berkat bagiku. Sukacita memiliki Yesus karena Yesus mampu memberikan mukjizat di dalam hidupku. Saya bersukacita memiliki Yesus karena Yesus memberikan berkat bagiku. Saya bersukacita memiliki Yesus karena Yesus memberikan berkat bagiku. Saya bersukacita memiliki Yesus karena Yesus berkuasa atas hidupku. Aku bersukacita karena Yesus pasti mendengar doaku.